Perkenalkan, nama saya Silverius Epanda, NIM 191041840. Kelas A pagi, Prodi Manajemen. Hari tanggal Kamis 15 Juli 2021. Mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Dosen Pak Adi Mursalin, SE, MM. Saya akan menjawab soal UAS Analisis Lingkungan Bisnis. Soal yang pertama yaitu, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah analisis lingkungan bisnis dan mengapa? Ya, selama tidak ada kendala jaringan, saya selalu hadir di perkuliahan analisis lingkungan bisnis karena saya tidak mau ketinggalan baik itu kehadiran maupun materi. Menurut saya, satu kali tidak mengikuti perkuliahan itu sangatlah merugikan karena sudah menghambat ataupun tidak mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang mata kuliah analisis lingkungan bisnis. Apalagi mata kuliah ini sangatlah menjadi bekal di kehidupan setelah selesai kuliah nanti. Oleh karena itu, satu kali ketinggalan penjelasan materi maupun kehadiran itu sangat merugikan karena bagaimanapun juga jumlah SKS yang telah dibayar tidak ada pengembalian walaupun tidak full dalam mengikuti perkuliahan. Soal yang kedua, berapa kali Anda hadir dalam kuliah analisis lingkungan bisnis secara daring? Jawaban 14 kali. Soal yang ketiga, apa-apa yang saudara lakukan selama saudara belajar analisis lingkungan bisnis secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari analisis lingkungan bisnis secara daring? Jawabannya, meringkas dari buku ALB dan video materi, memahami membaca seputaran materi analisis lingkungan bisnis, mengikuti perkuliahan ALB sesuai jadwal, mengerjakan tugas, video record dan latihan soal, mencari referensi di internet dan lain-lain. Soal keempat, apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Jawaban, meringkas bab 4 buku analisis lingkungan bisnis dan video record, presentasi bab 5 dan video record, membaca bab 7 dari buku analisis lingkungan bisnis, buat presentasi dan video record, meringkas video yang telah dibagikan di Google Classroom mengenai materi ALB, meringkas bab 1 buku analisis lingkungan bisnis dan video record, menjawab pertanyaan bab 1 buku analisis lingkungan bisnis dan video record, menonton video di bab 1 dan record isi video, membuat presentasi bab 2 video record, mencari di Google materi tentang non-market strategi dan membuat ringkasan, kemudian video record, menjawab pertanyaan pada akhir bab 2 pada buku ALB, menjawab soal materi analisis lingkungan bisnis di Google Classroom. Soal kelima, jelaskan buku yang digunakan dalam kuliah analisis lingkungan bisnis. Jawaban, buku yang digunakan dalam perkuliahan analisis lingkungan bisnis yaitu buku analisis lingkungan bisnis, buku panduan dari dosen ke mahasiswa guna untuk dipelajari, dibaca, dipahami, serta dapat menguasai materi yang terdapat di dalam buku tersebut. Hal ini dilakukan supaya mahasiswa tidak terlalu bingung apa itu analisis lingkungan bisnis, faktor eksternal internal dan buku tersebut. Ini juga untuk mengenal materi apa yang terdapat dalam buku tersebut. Hal ini supaya mahasiswa tahu seperti apa gambaran tentang mata kuliah dan materi analisis lingkungan bisnis. Pertanyaan selanjutnya, siapa penulis buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Jawaban, penulis buku analisis lingkungan bisnis adalah Bapak Adi Mursalin, SEMM. Pada tahun berapa buku tersebut ditulis? Jawaban, pada tahun 2019. Berapa jumlah halaman buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Jawaban, 631 halaman. Berapa jumlah bab yang terdapat dalam buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Jawaban, 14 atau 15 bab. Coba sebutkan dan jelaskan secara singkat isi dari bab yang terdapat dalam buku analisis lingkungan bisnis tersebut.
Bab 1. Analisis lingkungan bisnis. Isi ringkas definisi lingkungan bisnis, bisnis dan lingkungannya, pengaruh ekonomi, pengaruh politik dan hukum. Bab 2. Lingkungan pasar dan bukan pasar. Isi ringkas lingkungan pasar dan bukan pasar, lingkungan bisnis, peran manajemen, lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar, dan lain-lain. Bab ketiga. Media, berita dan isu bukan pasar. Isi ringkas peran media berita dalam masalah non-pasar, pesan dan interpretasi mereka, teori liputan, media dan perlakuan, kepentingan intrinsik audiens, signifikansi sosial dan lain-lain. Bab 4. Politik privat dan tekanan sosial. Isi ringkas politik privat dan lingkungan non-pasar, evolusi politik privat yang bersifat konfrontatif dan lain-lain. Bab kelima. Manajemen krisis. Isi ringkas sifat dan penyebab krisis, pola dari pengembangan krisis, komponen dari program manajemen krisis, dan lain-lain. Bab 6. Mengetahui lingkungan bisnis, penggunaan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Isi ringkas kenali pelanggan Anda dan dermawan, strategi bersaing berbasis non-pasar, lingkungan kelembagaan Cina, budaya Tionghoa, dan lain-lain. Bab ketujuh. Strategi non-pasar untuk arena pemerintah. Isi ringkas tanggapan tindakan non-pasar, kritik atas tindakan bisnis dan pasar, sasaran bisnis dan kepentingan publik, perumusan strategi dan pasar, manajer dan strategi non-pasar, tujuan, pemilihan dan arena institusional, dan lain-lain. Bab 8. Menerapkan strategi non-pasar di arena pemerintahan. Isi ringkas melakukan lobby, teknik lobby bisnis yang baik dan benar, teknik negosiasi bisnis yang baik dan benar, sifat melobi, informasi teknis dan politik, kredibilitas dan relevansi informasi, dan lain-lain. Bab 9. Antitrust, ekonomi, hukum dan politik. Isi ringkas monopoli, kasus melawan monopoli, legislasi pro monopoli, legislasi monopoli yang diatur, industri yang diatur, pendapatan adil, regulasi sosial, teori kartel hukum, dan lain-lain. Bab 10. Regulasi hukum, ekonomi dan politik. Isi ringkas periode perubahan regulasi basis konstitusi untuk regulasi, delegasi pembuat aturan atau due process dan rahasia, dan lain-lain. Bab 11. Pasar keuangan dan peraturannya. Isi ringkas regulasi dan pengawasan di pasar keuangan Turki, pembatasan kegiatan bank, batasan masuk dan aturan keluar, dan lain-lain. Bab 12. Pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan. Isi ringkas lingkungan dan keberlanjutan, tujuan dan tindakan perubahan iklim global, kebijakan pengorbanan, pengendalian eksternalitas yang efisien secara sosial, dan lain-lain. Bab 14. Dampak pandemi COVID-19 terhadap bisnis. Isi ringkas melihat dampak pandemi COVID-19 terhadap kepailitan dunia usaha, dampak ekonomi COVID-19, dan lain-lain. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Anda mengenai buku analisis lingkungan bisnis tersebut dan apa manfaat yang Anda peroleh membaca buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Menurut saya, buku tersebut dilengkapi materi tentang analisis lingkungan bisnis yang sangat memudahkan untuk belajar analisis lingkungan bisnis. Manfaatnya yaitu menambah ilmu wawasan dan pengetahuan baru tentang analisis lingkungan bisnis dan membuat pemikiran menjadi terbuka akan dunia bisnis, serta lebih mengenal lokasi dan lingkungan, serta mendapatkan kesempatan ataupun peluang bisnis yang akan diambil. Soal ke-6, bagaimana kuliah daring analisis lingkungan bisnis memberi kesan kepada Anda? Dan platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah analisis lingkungan bisnis? Jawaban, mata kuliah analisis lingkungan bisnis mengajarkan saya definisi analisis lingkungan bisnis baik secara umum maupun menurut para profesor, dan mengetahui lingkungan bisnis eksternal yang menjadi 7 sub lingkungan utama, yaitu ekonomi, politik dan hukum, demografis, sosial,
kompetitif global dan teknologi, dan mengetahui pengaruh lingkungan bisnis ekonomi ketika ekonomi tumbuh, misalnya tingkat pengangguran rendah dan tingkat pendapatan naik. Inflasi dan suku bunga adalah bidang lain yang berubah sesuai dengan aktivitas ekonomi. Melalui kebijakan yang ditetapkannya, seperti pajak dan tingkat suku bunga, pemerintah berupaya untuk merangsang atau membatasi tingkat kegiatan ekonomi. Dan pengaruh ALB bagi politik dan hukum, yaitu iklim politik suatu negara, merupakan faktor penting lainnya yang perlu dipertimbangkan oleh para manajer dalam melakukan operasi bisnis sehari-hari. Jumlah kegiatan pemerintah, jenis undang-undang yang disahkannya, dan stabilitas politik umum suatu pemerintahan adalah 3 komponen iklim politik, serta dapat mengetahui faktor analisis lingkungan bisnis, yaitu demografi tentang orang seperti usia, jenis kelamin, ras, dan etnis, serta lokasi. Pengaruh analisis lingkungan bisnis bagi faktor sosial itu merupakan sikap, nilai, etika, dan gaya hidup kita mempengaruhi apa, bagaimana, di mana, dan kapan orang membeli produk atau layanan. Platform yang digunakan dosen dalam perkuliahan analisis lingkungan bisnis yaitu Google Classroom, WhatsApp, Telegram, Facebook, YouTube, Meet, Zoom, dan Edmodo, dan lain-lain. Soal bagian B. Jelaskan soal yang pertama, jelaskan pengertian manajemen krisis dan sifat dan penyebab terjadinya krisis. Manajemen krisis dapat diartikan sebagai suatu bentuk respon dan upaya dalam menyikapi serta memecahkan masalah. Dari krisis yang muncul melalui strategi manajemen krisis yang mungkin untuk dilakukan. Krisis adalah situasi di mana kerugian terhadap orang atau properti telah terjadi atau akan segera terjadi. Krisis biasanya tidak terduga, dapat meningkat dengan cepat dan dapat merusak kinerja operasi perusahaan, reputasinya, dan kredibilitas manajemen. Krisis seringkali membutuhkan tindakan di bawah tekanan waktu, sehingga manajemen harus bertindak dengan rasa urgensi. Krisis dapat menarik perhatian media dan aktor politik swasta. Selain itu, publik mungkin bersimpati dengan mereka yang dirugikan, terutama jika mereka tidak menaruh curiga atau tindak berkelas. Banyak krisis berkembang dengan cepat, seperti dalam kasus keracunan Tylenol, tetapi beberapa krisis membusuk untuk waktu yang lama. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan komponen dari program manajemen krisis. Jawaban, manajemen krisis memiliki 5 komponen, yaitu penghindaran, kesiapan, analisis akar penyebab, respon, dan resolusi. Saya akan menjelaskan penghindaran. Komponen terpenting dari program manajemen krisis adalah penghindaran. Dan pendekatan terbaik untuk manajemen krisis adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya krisis, dan prekursor penting untuk melakukannya adalah penilaian risiko internal dan eksposur perusahaan di lingkungan non-pasarnya. Salah satu aspek dari strategi penghindaran adalah audit. Satu jenis audit berfokus pada risiko dan penyebabnya. Ini juga merupakan langkah awal dalam mengembangkan langkah-langkah untuk mengurangi risiko yang dapat merusak kinerja perusahaan. Selanjutnya, kesiapan. Bagian penting dari kesiapan adalah pengorganisasian. Perusahaan yang rentan terhadap krisis membutuhkan tim manajemen krisis yang dapat dimobilisasi dengan cepat dan secara substantif dapat mengatasi akar penyebab krisis. Exxon dipersiapkan satu dimensi dari krisis tumpahan minyak. Exxon memiliki rencana pembersihan, namun itu tidak siap untuk komponen publik. Selanjutnya, analisis akar penyebab. Langkah pertama dalam mengembangkan tanggapan yang efektif adalah menganalisis krisis. Ini jelas bagi banyak perusahaan. Walmart terbiasa menangani dampak badai
setelah menangani 4 bencana pada tahun sebelum badai Katrina. Tanggapan respon mencakup tindakan untuk menyelesaikan krisis, menangani akar penyebabnya dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan publik dan pemerintah. Tindakan yang tepat bergantung pada akar penyebab dan situasi spesifik. Dalam krisis Tylenol, perhatian utamanya adalah apakah botol tambahan dengan kapsul yang mengandung cyanida dapat berada di rak pengecer atau di lemari obat konsumen. Dengan panduan kredo kami jelas bahwa Johnson & Johnson harus menarik kembali Tylenol, tetapi apakah risikonya terbatas pada area Chicago tidak jelas. Satu-satunya cara untuk memastikan menghilangkan kerugian lebih lanjut adalah dengan mengeluarkan penarikan kembali nasional. Selanjutnya, resolusi krisis Tylenol diselesaikan ketika tidak ada lagi kematian yang terjadi dan otoritas penegak hukum menyimpulkan bahwa perusakan itu adalah pekerjaan seseorang yang telah membuka bungkusan, mengeluarkan dan membuka botol, menyuntikkan cyanida, memasukkan kembali botol tersebut ke dalam bungkusan dan menyegelnya kembali. Soal ketiga, bab 6 dalam buku analisis lingkungan bisnis adalah berkenaan dengan mengetahui lingkungan bisnis. Penggunaan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Jelaskan bagaimana menggunakan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Sebutkan contoh perusahaan yang menggunakan strategi berbasis non-pasar dalam melakukan bisnisnya. Jawaban, melalui pemanfaatan dukungan pemerintah yang cerdas dapat membuka pintu dan memenangkan kontrak dengan menggabungkan strategi pasar dan non-pasar. Dengan bereksperimen dengan strategi kompetitif berbasis pasar ataupun menggunakan pendekatan kompetitif yang sama sekali asing bagi pemikiran mapan. Menghargai strategi kompetitif berbasis non-pasar dalam praktiknya akan menawarkan kepada para eksekutif dan peneliti wawasan yang berguna tentang keputusan pengambilan strategi perusahaan. Inti dari strategi kompetitif berbasis non-pasar ini adalah berbagai langkah yang dirancang perusahaan lokal untuk bekerja sama dengan pemerintah. Nyatanya, apresiasi terhadap manajemen bisnis Cina tidak akan lengkap kecuali kita memeriksa dengan cepat interaksi kompleks antara bisnis dan lembaga pemerintah. Contoh perusahaan yang menggunakan strategi non-pasar yaitu perusahaan Kingsoft yang terkenal di Cina. Soal keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi non-pasar umum dan sebutkan dan jelaskan 3 strategi non-pasar generik atau umum tersebut. Strategi non-pasar adalah beberapa faktor yang mempengaruhi keseluruhan kegiatan perusahaan dalam perekonomian. Generik strategis berisikan 3 strategi yang berbeda, yaitu yang pertama leadership, meningkatkan laba dengan cara menurunkan biaya sementara harga kita tetap bersaing di pasar. Meningkatkan market share dengan cara menggunakan harga yang lebih murah tetapi tetap menghasilkan laba untuk kita. Pengurangan biaya melalui economies of scale, modify supply chain lean. Selanjutnya, kedua, manufacturing. Hal yang perlu diingat dalam strategi ini adalah bagaimana bisa kita menjadi lowest cost producer among the competitor, memiliki harga produk yang paling murah dibanding pesaing. Akan tetapi hal ini juga mengakibatkan bisnis kita terancam jika ada kompetitor yang memiliki cara yang lebih efisien dan efektif dari kita. Selanjutnya, differentiation. Riset dan inovasi haruslah menjadi fokus utama mampu membuat produk jasa berkualitas tinggi. Perhatikan fitur dari produk jasa, layanan pelanggan, pelayanan maksimal, sales dan marketing supaya target pasar menyadari manfaat dari produk yang kita tawarkan. Selanjutnya, keempat, fokus pada niche market, pasar yang sangat khusus, memberikan servis barang atau jasa yang unik sesuai dengan kebutuhan khusus dari customer. Dalam strategi ini yang paling penting adalah membangun brand loyalty para customer dan tetaplah fokus pada niche market, karena jika tidak
Karena jika kita memiliki produk yang terlalu umum, maka kemungkinan kita akan kalah bersaing dengan produk yang mengedepankan cost leadership atau harga murah atau differentiation unik. Yang kelima, melakukan lobby. Melobi adalah komponen sentral dari sebagian besar representasi dan strategi informasional. Lobby adalah komunikasi strategis dari informasi yang relevan secara politik kepada pejabat pemerintah. Soal kelima, pilih salah satu bab dari 15 bab yang ada di buku analisis lingkungan bisnis dan jelaskan isi dari apa yang Anda pilih tersebut dan berikan contoh dalam penjelasan Anda. Salah satu faktor yang mempengaruhi bisnis adalah faktor demografis. Biasanya digunakan untuk membedakan kelompok pelanggan saat ini atau pelanggan potensial. Faktor-faktor ini mudah dimengerti dan diukur sehingga mudah digunakan dalam perumusan strategi. Faktor demografis termasuk usia, jenis kelamin, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, agama, ras, dan kebangsaan. Ini adalah akar dari banyak perubahan dalam masyarakat. Faktor demografis mempengaruhi semua industri baik secara positif maupun negatif. Contohnya, usia, kebutuhan, dan minat produk penuaan berbeda-beda sesuai dengan usia konsumsi. Misalnya, anak-anak antara 2 tahun dengan proporsi jumlah penduduk yang lebih banyak berpengaruh positif terhadap produsen popok. Sedangkan ketika penduduk usia di atas 60 tahun, persentase tinggi berdampak positif pada industri perawatan kesehatan. Soal ke-6, bagaimana peran pemerintah dalam dunia bisnis? Apakah pemerintah ini termasuk dalam golongan besar atau lingkungan bukan pasar? Jelaskan jawaban Anda. Jawaban, peran pemerintah dalam bisnis yang pertama spesialisasi faktor, yang kedua menetapkan regulasi, ketiga memperkuat standarisasi kualitas produk, keamanan dan lingkungan, keempat mendukung kepentingan yang memungkinkan adanya investasi yang berkelanjutan, kelima mendukung iklim usaha yang kompetitif. Dalam peranan tersebut masih berkaitan dengan intervensi pemerintah dalam bisnis internasional. Dikenal pula istilah state capitalism yang dapat dipahami sebagai dominansi pemerintah dalam monopoli pasar untuk mencapai keuntungan tanpa adanya ketentuan hukum. Pemerintah menurut saya golongan pasar dan bukan termasuk lingkungan pasar, karena pemerintah di suatu negara itu hanya memberi wadah ataupun mendukung bagi perusahaan yang melakukan bisnis, dan pemerintah juga hanya mengayomi saja seperti menetapkan aturan lingkungan pasar, menetapkan undang-undang pasar, keamanan lingkungan pasar, membantu perusahaan lokal tumbuh dan berkembang, menyediakan sumber daya yang langka, memanfaatkan sumber daya di suatu negara. Soal bagian C, berkenaan dengan video berkenaan dengan analisis lingkungan bisnis. Setelah mahasiswa menonton video analisis lingkungan bisnis ini, mahasiswa diminta untuk menjelaskan judul video yang ditonton dan makna judul video tersebut menurut versi mahasiswa, teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut, dan manfaat dan wawasan yang diperoleh setelah menonton video-video analisis lingkungan bisnis yang masih sehat. Jawaban, judul video lingkungan yang mempengaruhi bisnis, yaitu meliputi beberapa faktor seperti peranan pelanggan, pembeli, contoh pembeli pelanggan adiraja. Selanjutnya, efek samping atau perusahaan lain seperti tarif penerbangan, peranan transportasi yang efisien, peranan toko pengecer penyedia bahan baku mentah seperti percetakan, pabrik sepatu, dan pabrik gula. Selanjutnya, faktor pemberi modal atau pinjaman seperti bank, investor, koperasi, dan lain-lain. Dan faktor yang terakhir, peranan pekerja, contohnya kuantitas dan kualitas atau kemampuan pekerja. Makna judul video tersebut menjelaskan faktor dan lingkungan yang dapat mempengaruhi bisnis di dalam perusahaan, baik itu pelanggan, produk, modal, ataupun pekerja, supaya tercapainya tujuan di dalam bisnis. Hal ini guna mengembangkan bisnis dilihat dari faktor lingkungannya supaya tidak terjadinya penghambatan yang begitu signifikan. Teori yang dijelaskan yaitu efek lingkungan pasar, efek lingkungan bukan pasar, produk domestik bruto,
jenis lapangan faktor mempercepat pertumbuhan ekonomi, unsur lain yang berpengaruh dalam kegiatan, manfaat dan wawasan banyak sekali manfaatnya, yaitu mengidentifikasi efek lingkungan, bukan pasar yang termasuk di dalamnya tingkat pertumbuhan ekonomi dan masalah pengangguran, mengidentifikasi produk domestik, mengidentifikasi unsur lain yang berpengaruh dalam kegiatan usaha seperti undang-undang sosial budaya dan serikat pekerja. Selanjutnya video yang bagian B. Judul video bagian B, dampak COVID-19 ekonomi Republik Indonesia minus 53,2. Angka yang cukup besar karena penurunan yang paling besar setelah pernah mengalami krisis. Lalu hal ini diakibatkan virus yang mewabah di Indonesia, sehingga dari segi ekonomi sangat jauh drastis turun dari yang sebelumnya, karena banyak tempat pemasukan negara yang tidak berjalan akibat pandemi dan lebih banyak pengeluaran dibandingkan pendapatan negara. Penurunan transportasi, hutang pun semakin banyak, aset pun berdampak. Manfaat judul video yaitu memberikan informasi dan wawasan tentang kondisi ekonomi pada saat ini yang mengalami banyak penurunan serta sudah ada perbaikan sejumlah sektor. Teori yang dijelaskan yaitu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 tahun 2020, BPS dorong sektor investasi ditingkatkan, data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua tahun 2020, pemerintah optimistis triwulan kedua 2020, daya beli rendah saat PSBB diberlakukan. Sekian jawaban UAS akhir semester dari saya, kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.